Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawa Fitriani dengan NIM 22103120021 dari jurusan Teknik Industri kelas A. Kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang perancangan dan pengukuran kerja mata kuliah pengantar Teknik Industri. Kita akan membahas dari materi yang pertama, yaitu materi tentang rancangan kerja. Nah, apa sih definisi dari rancangan kerja itu sendiri? Jadi, rancangan kerja atau job design adalah suatu pendekatan yang menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sebuah kelompok. Nah, tujuan dari rancangan kerja itu sendiri untuk menciptakan suatu sistem kerja yang produktif dan efisien. Nah, jadi fungsi dari rancangan kerja dan tujuan dari rancangan kerja itu sendiri itu adalah untuk membantu perusahaan atau suatu organisasi untuk menciptakan suatu sistem kerja yang produktif dan efisien. Menurut Wingjo Subroto, perancangan kerja adalah suatu aktivitas yang ditujukan untuk mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-teknik guna mendapatkan suatu rancangan sistem kerja yang terbaik. Nah, jadi menurut dari Wingjo Subroto itu, perancangan kerja itu tuh adalah suatu aktivitas yang berfungsi untuk mempelajari prinsip-prinsip atau teknik-teknik untuk menciptakan rancangan sistem kerja tuh yang lebih baik lagi untuk suatu perusahaan atau organisasi. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang 5 komponen rancangan kerja. Mulai dari yang pertama yaitu ada spesialisasi tenaga kerja, yang kedua ada motivasi dan sistem insentif, yang ketiga ada komponen psikologis dan rancangan kerja, yang keempat ada tim yang mandiri, yang kelima ada ekspansi pekerjaan. Nah, kita akan bahas satu-satu tentang komponen rancangan kerja itu ya, mulai dari spesialisasi tenaga kerja. Jadi, spesialisasi tenaga kerja akan membantu mengurangi biaya tenaga kerja montir yang memiliki banyak keahlian. Jadi, maksudnya tuh apa sih? Jadi, di dunia ini kan ada banyak banget ya pekerjaan. Nah, spesialisasi tenaga kerja ini berfungsi untuk menspesialisasi, untuk membagi-bagi pekerjaan yang ada di dunia ini, supaya montir-montir atau tenaga kerja itu tidak kewalahan. Jadi, masing-masing montir atau masing-masing tenaga kerja memiliki keahliannya masing-masing, gitu. Nah, terus yang kedua itu ada ekspansi pekerjaan. Nah, ekspansi pekerjaan itu mulai dari yang pertama ada pemekaran pekerjaan, yang kedua ada rotasi pekerjaan, yang ketiga ada pengayaan pekerjaan, dan yang keempat ada pemberdayaan pekerjaan. Jadi pada intinya ekspansi pekerjaan ini itu berfungsi untuk mengembangkan suatu pekerjaan yang ada di suatu perusahaan. Nah, kita lanjut lagi ke komponen rancangan kerja yang ketiga, yaitu ada komponen psikologis. Nah, komponen psikologis itu tuh benar-benar penting dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Jadi psikologis dari para pekerjanya, daripada karyawannya, daripada SDM yang ada di perusahaan tersebut harus benar-benar terjaga. Jadi psikologisnya itu, pekerjaan itu harus mencakup sifat yang pertama itu ada keragaman keahlian. Nah, yang kedua itu ada identitas pekerjaan itu. Pekerjaannya tuh apa sih? Terus yang ketiga itu ada makna pekerjaan. Makna dari pekerjaan yang mereka lakukan tuh apa sih? Terus yang keempat ada otonomi, dan kelima ada umpan balik. Terus yang selanjutnya ada tim yang mandiri. Jadi tim yang mandiri yaitu sekelompok orang yang diberdayakan dan bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama. Jadi maksudnya itu tuh apa sih tim yang mandiri itu? Jadi di dalam suatu perusahaan atau organisasi, baik dari para karyawannya, atasannya, bosnya, atau siapapun pekerjanya harus benar-benar menjadi sebuah tim yang mandiri untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu tersebut. Perusahaan memiliki tujuan apa, memiliki tujuan yang sama, dan itu fungsi dari tim yang mandiri ini. Lalu komponen rancangan kerja yang terakhir itu ada motivasi dan sistem insentif. Nah, sistem insentif didasarkan pada produktivitas perorangan atau kelompok yang digunakan di seluruh dunia dalam berbagai bentuk. Nah, salah satu contohnya itu adalah uang. Jadi uang itu sering bertindak sebagai penggerak psikologis sekaligus juga penggerak finansial. Nah, maksudnya itu apa sih? Jadi pada intinya semua pekerja itu butuh yang namanya motivasi dalam bekerjanya. Jadi sehingga para pekerja itu dapat menikmati pekerjaan mereka masing-masing. Terus mereka juga membutuhkan insentif atau seperti kayak tambahan uang atau gaji atau penghargaan atau pujian yang bisa membuat mereka lebih giat dalam memproduksi atau lebih giat dalam bekerja gitu.
Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi tentang pengukuran kerja. Terus apa sih definisi dari pengukuran kerja itu sendiri? Jadi, pengukuran kerja atau work measurement adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu adalah sebagai alat untuk membantu kita mengetahui, mengatur, dan mengembangkan apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Jadi, maksudnya itu fungsi dari pengukuran kerja itu untuk mengembangkan suatu organisasi sehingga kita tuh bisa mengembangkan organisasi, mengetahui, terus mengatur organisasi atau suatu perusahaan melalui pengukuran kerja ini. Menurut Setiawan dan Octavia, pengukuran kerja atau work measurement digunakan dalam penentuan waktu baku untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Nah, waktu baku nantinya akan digunakan sebagai standar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi setiap orang yang melakukan hal tersebut dalam kondisi yang normal. Nah, terus di materi kali ini kita akan membahas tentang manfaat dari pengukuran kerja. Nah, kali ini kita akan membahas 3 manfaat dari pengukuran kerja. Yang pertama itu ada dapat memperkirakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Nah, jadi manfaat dari pengukuran kerja di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu bisa kita memperkirakan efisiensi. Jadi sehingga penggunaan sumber dayanya itu tuh bisa lebih efisien. Terus yang kedua, ada dapat merencanakan target performansi untuk masa datang secara realistis berdasarkan tingkat performansi sekarang. Nah, tujuan yang kedua dari pengukuran kerja itu adalah kita bisa merencanakan nih apa target-target yang perusahaan atau organisasi kita ingin lakukan dan ingin kita capai. Terus yang ketiga, ada dapat melaksanakan strategi peningkatan kinerja berdasarkan jarak antara performansi aktual dengan performansi yang diharapkan. Jadi maksudnya kita tuh bisa melaksanakan strategi-strategi yang kita mau tadi, yang kan kalau untuk mencapai target yang kita mau kan kita harus mempunyai strategi kan. Nah, fungsi dari pengukuran kinerja ini itu untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut berdasarkan jarak antara performansi aktual dan performansi yang diharapkan. Nah, kita lanjut ke ada 6 kategori pengukuran performansi. Yang pertama itu ada efektivitas. Terus, jadi apa sih maksudnya efektivitas itu? Jadi, maksudnya efektivitas itu tuh kayak apa sih, apa ya yang kita lakukan nih udah bener apa belum, apa yang kita lakukan udah bener apa belum. Jadi di suatu perusahaan itu harus mempunyai kategori pengukuran efektivitas. Terus yang kedua ada efisiensi, maksudnya itu kayak apa yang kita lakukan caranya tuh udah bener belum sih caranya. Jadi kayak caranya tuh udah efisien atau belum untuk melaksanakan kegiatan yang ada di suatu perusahaan atau organisasi. Terus yang ketiga kualitas. Kualitas ini benar-benar penting dalam suatu perusahaan karena kualitas yang akan menentukan pelanggan atau klien itu bakal menilai perusahaan kita seperti apa. Terus yang keempat ada batasan waktu. Nah, batasan waktu itu maksudnya setiap pekerjaan di suatu perusahaan harus mempunyai waktu-waktu jam-jam tertentu untuk kita bisa memproduksi, untuk bisa bekerja, beraktivitas, berkegiatan dengan limit yang cukup. Terus yang kelima ada produktivitas. Jadi kayak maksudnya kita tuh bisa melaksanakan pekerjaannya ini tuh udah produktif atau belum gitu. Terus yang terakhir tuh ada keamanan. Nah, keamanan ini merupakan suatu kategori yang penting karena keamanan di suatu perusahaan itu benar-benar penting, baik dari keamanan perusahaannya, keamanan dari para pekerjanya juga. Nah, kita lanjut lagi ke perkembangan sistem pengukuran kerja dari periode ke periode atau dari masa ke masa. Yang pertama itu ada sistem pengukuran kerja untuk efisiensi proses. Nah, sistem ini itu berlangsung dari tahun 1880 sampai 1900, yaitu dalam kurun waktu 20 tahun. Terus yang kedua ada sistem pengukuran kerja untuk mengukur profitabilitas unit organisasi dan organisasi secara keseluruhan. Nah, sistem ini itu dilaksanakan pada tahun 1900 sampai 1925. Nah, masanya itu sekitar 25 tahun. Terus yang ketiga ada relevance cost. Nah, relevance cost ini masanya itu pada tahun 1925 sampai 1980. Terus yang keempat ada perbaikan sistem akuntansi biaya dan pembuatan sistem pengukuran kerja individual non finansial.
Nah, masa dari sistem ini tuh ada pada tahun 1980 sampai 1990. Itu sekitar 10 tahun. Nah, yang terakhir itu ada sistem pengukuran kerja integrasi. Nah, sistem ini tuh mulai berlaku dari 1990 sampai sekarang saat ini. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang teknik pengukuran kerja. Di sini ada 4 teknik pengukuran kerja. Yang pertama itu ada pengalaman masa lalu, yang kedua ada standar waktu yang telah ditetapkan, yang ketiga ada studi waktu, yang keempat ada pengambilan sampel kerja. Jadi, yang pertama itu maksudnya tuh apa sih pengalaman masa lalu? Jadi, untuk mengukur pengukuran kerja itu kita mempunyai teknik. Nah, yang pertama itu dari pengalaman masa lalu. Jadi, kita bisa menjadikan pengalaman yang telah kita lakukan di perusahaan tersebut sebagai acuan untuk mengukur pengukuran kerja. Terus yang kedua, standar waktu yang telah ditetapkan, maksudnya itu kayak kita tuh bisa waktu itu benar-benar berharga untuk suatu perusahaan atau organisasi. Jadi standar waktu itu harus ditetapkan untuk mengukur pengukuran kerja. Terus yang ketiga ada studi waktu, maksudnya itu kita melihat dari waktu-waktu tertentu suatu perusahaan tersebut. Nah, terus yang keempat ada pengambilan sampel kerja. Maksudnya itu adalah kayak kita harus melihat sampel kerja, kita harus menilai dari suatu kualitas kerja perusahaan tersebut. Jadi kita ambil untuk mengukur pengukuran kerja. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang saya ucapkan dalam penyampaian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.